Yo semuanya, ketemu lagi dengan gua Wawan dari WBT. Dan setelah sekian lama gua nggak bisa bikin video buat lo semua. Kali ini gua coba hadir di sini untuk membuat sebuah video baru. Dan gue minta maaf dulu sebelumnya ya, karena gua baru sempat upload lagi sekarang. Karena emang kemarin jadwal gue itu lagi lumayan padat dan gue lagi ada project di luar YouTube. Nah tapi kali ini gue duduk lagi di sini dan bareng dengan lo semua. Dan pada kesempatan kali ini gue ingin membuat sebuah video yang membahas tentang liquid cooler ya. Dan seperti yang udah lo bisa lihat di samping gue ini atau di depan gue ya, di tepatnya ada sebuah liquid cooler terbaru dari Asus, yaitu adalah TUF Gaming LC240 RGB. Pada tanggal 1 Juli kemarin, Asus itu ada update sebuah berita bahwa mereka akan mengeluarkan sebuah produk liquid cooler terbaru mereka, yang mana akan datang dari keluarga TUF Gaming. Sekarang di depan gue ini adalah produk yang dimaksud oleh Asus itu. Dan di kesempatan kali ini, gue pengen banget nyobain liquid cooler ini, dan gue sangat berterima kasih sama Asus yang udah berkenan untuk mengirimkan ini ke gue. Dan di video ini, gue akan coba untuk mulai dari unboxing sampai pasang ini liquid cooler di PC gua. Karena jujur gua sebelumnya belum pernah pakai liquid cooler ya, dan sekarang sih gua pakai stok cooler bawaan dari prosesor yang gua pakai, which is Ryzen 5 3600. Dan gua juga akan coba untuk lihat seberapa jauh efek dari liquid cooler ini terhadap temperatur prosesor yang gua pakai saat ini. Dan mungkin nanti gue juga akan sedikit lakukan benchmark untuk liquid cooler ini, dan akan coba gue compare dengan versi stock cooler yang ada di prosesor gue saat ini. Oke, gak usah banyak ngomong ya, langsung aja kita mulai, let's go. Nah oke, sekarang mungkin langsung aja kali ya kita mulai untuk unboxing dari liquid cooler dari Asus ini ya, karena gue penasaran banget tuh bentuknya seperti apa, dan ini memang belum dibuka. Dan sebenarnya ini produk sih belum masuk ke Indonesia, jadi bisa dibilang mungkin pada saat video ini rilis, gue adalah orang yang mereview liquid cooler ini untuk pertama kali ya. Oke, gue langsung buka. Nah, di sini yang pertama bakal lo dapetin itu adalah buku manual seperti biasa. Di sini ada TUF Gaming LC RGB series ya. Lalu di sini gua ambil lagi, nah ini tuh mounting bracketnya ya. Dan untuk liquid cooler ini, si Asus ini bakal bisa mensupport untuk AMD dan Intel. Which is kalau AMD itu udah pasti AM4 ya. Sedangkan untuk Intel itu bisa dipakai untuk LGA 1200, 1150, terus ada 1151, 1152, 1155, 1156 dan 1366 ya. Dan ini udah ada di semua di sini. Lalu di sini lo juga bakal dapetin dua fan ya, seperti yang lo lihat di sini. Nanti gue juga akan coba rakit satu persatu dan gue akan coba pasang di PC gue. Jadi gue pengen ngajak lo untuk experiencing bareng-bareng gue, karena jujur sebelumnya gue belum pernah pakai liquid cooler. Jadi gue minta maaf kalau misalkan gue ada takut di sini ya. Cuman nggak apa-apa, gue tetap coba bareng-bareng sama lo semua. Pengen ngajak bareng-bareng ngerasain experience. Nah, ini adalah komponen utamanya, which is ya ini coolernya ya. Kalau lihat di sini ya, oke, cukup gede juga. Ini radiatornya. Jadi buat lo yang misalkan nonton video ini dan lo udah sering banget pakai liquid cooler, mohon dimaklumi. Tapi kalau buat lo yang masih pertama kali experience menggunakan liquid cooler sama kayak gua, kita mungkin bakal senasib ya. Oke, dan gua akan coba lihat di kardusnya itu apakah masih ada lagi, dan udah nggak ada apa-apa ya, udah kosong ini. Nah di sini gua pengen ngomentarin soal pumpnya dulu ya di coolernya ini. Di sini dia bakal ada RGB-nya, dan di sini lo bakal dapetin mounting bracketnya. Gua akan coba buka untuk mounting bracketnya. Setahu gua sih dapat dua ya, seperti yang tertulis di websitenya. Dan orang Asus juga infoin gue, dan kayaknya memang karena gue baru pertama kali pakai liquid cooler, jadi memang mungkin gue nggak tahu ya, tapi mungkin untuk liquid cooler yang lain juga bakal dapetin mounting bracket untuk Intel dan AMD. Cuman koreksi gue kalau misalkan gue salah. Di plastik yang di tempat untuk nyimpen mounting bracket tadi, lo bakal dapetin kabel ini.
which is adalah fan cable. Lalu lo juga bakal dapetin ini kabel RGB-nya. Dia pakai yang 4 pin, jadi lo make sure bahwa motherboard yang lo pakai itu dia ada RGB header yang 4 pinnya. Karena kalau nggak ada ya mungkin lo bisa pakai converter. Lalu di sini lo dapet baut dan sejenisnya. Dan ini adalah baut-baut juga sama, cuma dia yang kecil-kecil. Nah nah di sini lo juga dapetin Intel backplate ini kalau gue lihat di manualnya. Yang untuk mounting bracketnya Intel, dia udah kepasang di sini kalau lo bisa lihat ya. Dia secara default udah kepasang. Jadi kalau misalkan lo mau pakai yang mau pakai yang AMD atau AM4, lo mesti copot dulu dan nanti lo ubah. Nah, langsung aja. Gua akan coba untuk pasang ini di PC gua dan gua pengen ngajak lo semua bareng-bareng untuk merasakan experience yang gua rasakan ketika mau memasang liquid cooler ini di PC gua. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Nah, sebelum lo pasang, lo mesti make sure dulu apakah bracket ini udah sesuai dengan yang lo butuhin untuk prosesor lo. Nah, kalau di case gua harus ubah ini jadi yang punya AM4 karena yang versi bawaan atau yang settingan bawaan dari liquid cooler ini itu adalah untuk Intel. Jadi gua harus merubah untuk mounting bracketnya nih, gua rubah untuk ke yang AM4. Jadi biar bisa masuk. Yang ini lu mesti make sure ya bahwa ini udah sesuai sama prosesor yang lo miliki. Oh ya, sebelum kalian lanjut, lo juga mesti make sure bahwa lo mesti pakai ini ya, which is latch atau apa itu namanya, yang ini ada di bawaan motherboard ketika lo beli. Karena ini nanti yang dipakai untuk mounting si liquid cooler dari AMD. Jadi dia ada beda dari Intel. Kalau di yang untuk AMD dia butuh ini ya. Jadi make sure lo ketika lo beli motherboard ini jangan dibuang. Meskipun ini kalau buat air cooler dia nggak kepake, tapi ketika lo mau pakai ini buat liquid cooler ini bakal kepake. Oke, gue akan lanjut lagi ya. Nah, kalau lo lihat di sini, ini gue udah berhasil masang ya untuk pump dari liquid coolernya. Nah, sekarang gue tinggal masang radiator sama nyopot fan-nya ini untuk gue masukin sesuai dengan yang dari bawaan punya liquid coolernya. Dan ini prosesnya sebenarnya cukup simple sih. Jadi gue akan coba untuk copot langsung dan nanti mungkin gue akan bisa kasih lihat setelah radiator dan fan-nya terpasang. Sekarang fan-nya udah gua copot ya. Nih, udah gua copot. Dan sekarang kita tinggal masang fan bawaan dari liquid coolernya, which is ada 2 ya. Ini ada 2 fan yang nanti bisa dipasang di radiatornya. Nah, untuk masang fan sendiri ini sebenarnya ada beberapa preferensi lah. Misalkan lo mau taruhnya di atas atau di depan misalkan, atau di samping. Cuman kalau kayak gua, karena casing gue itu lebih cakep kalau misalkan untuk liquid cooler ini dipasang di atas, maka gue akan pasang liquid cooler ini di atas. Nah, dengan dipasangnya liquid cooler di atas ini aja, cara pemasangan fan ini dia juga ada 2 opsi sebenarnya. Bukan 2 opsi malah mungkin. Ada bisa dibilang 4 opsi. Opsi pertama itu adalah lo memasang fan ini di atas radiatornya. Jadi kayak gini nih. Nah, kayak gini, dengan posisi fan-nya itu dia intake dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Jadi lo nembakin udara dingin dari atas ke bawah terus nembak ke radiator. Atau opsi yang kedua adalah fan ada di bawah radiator ya, fan ada di bawah radiator, jadi nanti dia itu nyedot angin dari atas ke bawah, cuman dia melewati radiator dulu. Jadi kalau yang ini tadi tuh yang udara yang ditembakin ke radiator itu udah berdasarkan dari fan. Kalau ini tuh adalah kayak fan lo itu narik angin dari atas melalui radiator baru nanti masuk ke fan. Dan untuk opsi ketiga dan keempatnya itu udah versi balikan dari yang 2 udah gue sebut tadi. Cuman kalau gue pribadi ya, gue lebih prefer itu untuk posisi fan yang itu ada di bawah radiator. Jadi kayak gini. Dengan direksi fan-nya itu intake dari atas ke bawah. Jadi fan-nya ini tuh membantu si radiator untuk mendapatkan angin yang dingin. Gua nggak bilang bahwa ini itu adalah yang paling benar, tapi kalau dari pikiran gue ya, dengan lo naruh ini di bawah, itu tuh kayak lo bakal ngebantu radiator ini untuk dapetin udara yang dingin. Dengan cost
setelah udara melewati radiator, otomatis kan itu udaranya jadi hangat tuh. Nah, nanti udara yang ditembakin dari fan ini ke bawah, itu bakal bisa dibilang suhunya hangat. Sehingga mungkin bakal ngerembet ke komponen PC lo yang lain. Jadi, ya bisa dibilang cost-nya adalah CPU lo jadi adem, cuman komponen PC lo yang lain mungkin jadi sedikit lebih hangat. Karena dia dapat udara panas hasil dari radiator. Oke, makanya langsung aja gua akan coba pasang fan ini ke radiator, lalu akan gua pasang ke PC case gua. Oke, langsung aja gua lanjut lagi ya. Jadi ini seperti yang terlihat ya, yang lo lihat sekarang. Ini untuk mounting bracketnya udah terpasang dan gua udah berhasil masang radiator sama fan-nya di atas. Nah, kemarin itu problemnya itu adalah jarak antara ini dengan atas motherboard ini dia terlalu mepet. Jadi gua nggak bisa masukin si radiator ini dan fan-nya. Dan mau nggak mau ya gua mesti ganti PC case yang punya space cukup untuk radiator ini. Terus gue juga ada merubah sesuatu lagi, yaitu adalah gue merubah posisi fan yang tadinya itu gue berencana untuk intake dari atas terus kemudian exhaust ke bawah. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya bakal lebih oke kalau misalkan kipasnya ini tuh gue fungsiin sebagai intake dari bawah dan exhaust ke atas. Kenapa? Karena kalau misalkan posisinya itu gue buat untuk intake dari atas, tarikan udaranya itu mungkin nggak terlalu maksimal karena dia posisi kipasnya itu ada di bawah radiator. Nah, beda cerita kalau misalkan dia itu intake dari bawah terus exhaust ke atas, jadi si radiator ini tuh dia bisa bener-bener dapat supply udara yang maksimal. Nah, tapi ada tapinya nih. Dengan desain airflow seperti ini ada sedikit hal yang perlu lo pertimbangkan, yaitu si kipas atau fan-nya ini dia bakal narik udara yang cukup hangat dari dalam PC case. Jadi lo mesti make sure bahwa airflow di dalam PC case lo itu berfungsi dengan baik. Karena kalau misalkan dia itu suhunya terlalu panas, maka udara yang ditembakin ke radiator otomatis juga bakal panas. Dan kalau misalkan udara yang masuk ke radiator terlalu panas, nanti bakal membuat prosesor lo itu jadi lebih hangat daripada seharusnya. Setelah ini gue akan coba untuk benchmark supaya gue bisa tahu perbedaan temperatur pada saat sebelum gue menggunakan liquid cooler dan setelah gue menggunakan liquid cooler. Sekarang lo udah lihat gue udah nyalain PC-nya dan gue juga udah selesai melakukan benchmark ya. Dan pada saat gue benchmark, gue itu pasang semua tempered glass dari PC case gue. Fungsinya buat apa? Supaya gue bener-bener bisa ukur efisiensi dari airflow yang udah gue atur. Nah, di sini gue ada 3 metode yang gue pakai untuk melakukan benchmark. Which is yang pertama itu gue pakai real bench, karena di real bench itu ada merepresentasikan aktivitas gue sehari-hari, seperti misalnya image editing, dan di dalam real bench juga itu udah ada handbrake. Jadi gue nggak perlu lakukan handbrake secara terpisah. Dan yang kedua itu adalah Cinebench, dan versi Cinebench yang gue pakai itu adalah Cinebench R20. Dan yang terakhir gue pakai AIDA 64 Extreme. Dan untuk yang AIDA gue pakai itu untuk stability testing selama 1 menit. Jadi gue benar-benar bisa mencoba melihat peningkatan suhu pada prosesor gue selama 1 menit. Nah, dari hasil benchmark yang udah gue lakukan, gue menemukan sebuah hasil yang cukup menarik. Jadi di sini gue udah coba lakukan benchmark juga sebelum gue menggunakan liquid cooler untuk membuat sedikit komparasi, sehingga gue bisa melihat perbedaan suhu pada saat gue menggunakan liquid cooler dan pada saat gue menggunakan air cooler. Nah, sedangkan untuk hasilnya akan coba gue bacakan. Dari yang pertama itu adalah pada saat posisi non-overclocking ya. Setelah gue menggunakan liquid cooler, untuk real bench, gue bisa mendapatkan temperatur 47,9 derajat Celcius pada minimal, dan suhu maksimal yang gue dapetin di sini adalah 76,8 derajat Celcius. Sedangkan pada saat gue menggunakan stock cooler, gue bisa dapetin suhu maksimal itu di angka 88,3 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk average-nya itu, untuk yang pada saat gue menggunakan liquid cooler, gue bisa dapetin angka 65,9 derajat Celcius. Sedangkan pada saat gue menggunakan stock cooler, gue mendapatkan angka 68,6. Nah, kalau kita lihat di sini aja tuh selisihnya udah cukup lumayan ya. Jadi gue akan coba lanjut lagi. Yang kedua adalah untuk Cinebench.
Nah, di Cinebench ini sih sangat terlihat banget. Nah, jadi pada saat gua menggunakan stock cooler untuk Cinebench, di suhu minimum itu gua dapetin angka 69,8 derajat Celcius. Sedangkan setelah gua menggunakan liquid cooler, gua bisa capai angka minimum itu 56,4 derajat Celcius. Lalu untuk angka maksimumnya pada saat gua menggunakan stock cooler, gua bisa sampai di angka 91 derajat. Sedangkan untuk yang pada saat gua menggunakan liquid cooler, temperatur gua tetap di bawah 75 derajat Celcius, which is tepatnya itu 74,88. Dan untuk average-nya bisa terlihat di sini bahwa pada saat gua menggunakan liquid cooler, suhunya tetap di bawah pada saat gua menggunakan stock cooler, dan selisihnya cukup lumayan, sekitar 15 derajat mungkin kalau bisa gua bilang. Nah, lalu untuk AIDA Extreme, gua juga lakukan tes. Untuk yang stock cooler itu gua dapetin temperatur minimum itu 72 derajat Celcius, dan sedangkan pada saat gue menggunakan liquid cooler, gue itu bisa stay di angka 45,6. Nah, sedangkan untuk temperatur maksimumnya pada saat gue pakai stock cooler, gue bisa sampai di angka 94,5. Sedangkan untuk pada saat gue pakai liquid cooler, gue ada di angka 83,8 derajat Celcius, which is cukup jauh untuk selisihnya. Sehingga bisa gue bilang ini sih angka juga cukup mengejutkan ya. Dan untuk average-nya juga sama, selisih 10 derajat Celcius dan ada di bawah temperatur pada saat gue menggunakan stock cooler. Nah, tadi itu adalah hasil untuk temperatur pada saat gue melakukan benchmark pada posisi stok. Nah, sekarang gue juga melakukan benchmark pada saat posisi overclocking. Dan pada saat gue melakukan benchmark, gue itu coba untuk angkat prosesor gue ke 4,1 GHz dengan voltase 1,35. Dan hasilnya juga bisa dibilang cukup mengejutkan. Pada saat gue masih menggunakan stock cooler pada real bench, gue bisa sampai temperatur maksimal itu di angka 98,4 derajat Celcius. Sedangkan pada saat gue menggunakan liquid cooler, temperatur dari prosesor gue itu cuman untuk maksimalnya itu di angka 76,6. Ini bisa dibilang jauh untuk selisih temperaturnya. Lalu lanjut lagi untuk Cinebench, pada saat gue menggunakan stock cooler tuh gue bisa sampai angka 104 derajat Celcius. Dan pada saat gue menggunakan liquid cooler, untuk temperatur maksimalnya itu gue stay di angka 79,3 derajat Celcius. Dan ini bisa dibilang cukup mengejutkan. Nah, lalu gue juga coba running selama 1 menit untuk AIDA 64 Extreme, dan pada saat gue masih menggunakan stock cooler, prosesor gue itu bisa sampai angka 105 derajat Celcius, dan nggak lama setelah itu PC gue langsung mati. Lalu pada saat gue menggunakan liquid cooler, lo bisa lihat di sini bahwa untuk temperatur maksimalnya itu stay di angka 84,1 derajat Celcius. Itu tadi adalah benchmark pada saat gue coba overclock prosesor gue di angka 4,1 GHz. Nah, tapi gue penasaran, sejauh apa liquid cooler ini dapat menghandle temperatur dari prosesor gua. Makanya gua coba putusin untuk push ke angka maksimal. Seperti yang lo tahu bahwa di sini gue menggunakan Ryzen 5 3600 dan dia itu bisa sampai di overclock di angka 4,2 GHz. Oleh karena itu gue coba overclock di angka 4,275 GHz dengan voltase 1,45 dan hasilnya juga bisa dibilang cukup mengejutkan. Untuk real bench prosesor gue sampai di angka 88,4 derajat Celcius. Nah, kalau bisa kita lihat di sini sepertinya ini liquid cooler udah mulai ngos-ngosan di dalam menangani temperatur dari prosesor gua dengan posisi 4,275 GHz. Lalu gua juga coba lakukan untuk Cinebench dan di sini temperaturnya mulai masuk ke angka 90 derajat Celcius dan ini bisa dibilang sih benar-benar ngos-ngosan dan mungkin liquid cooler ini memang nggak didesain untuk overclock yang cukup ekstrim ya. Lalu gua juga coba lanjut lagi untuk AIDA 64 Extreme. Di sini temperatur prosesor gua tembus di angka 105 derajat Celcius. Nah, itu tadi tuh adalah beberapa benchmark yang udah gua coba lakukan dan untuk hasil temperaturnya sendiri sih cukup seneng karena pada saat posisi non overclocking dan overclocking ke 4,1 GHz gue mendapatkan temperatur yang jauh lebih stabil daripada saat gue menggunakan air cooler. Nah, jadi itu adalah pengalaman gue menggunakan liquid cooler dari TUF Gaming ini, which is TUF Gaming LC240 RGB. Dan gue akan coba untuk sharing impresi gue terhadap produk dari TUF Gaming ini. Gue akan sebutin plus dan minusnya dan gue akan mulai dari minusnya dulu. Nah, minus yang pertama itu adalah soal RGB-nya. Gue sedikit jengkel karena ternyata entah kenapa ya pada saat gue menggunakan TUF Gaming LC240 RGB ini tuh itu nggak bisa gue setting dari softwarenya untuk RGB-nya. Jadi gue harus masuk ke BIOS untuk setting RGB-nya. Bahkan
gue udah coba download Armoury Crate, gue udah coba download Aurasync, dan bahkan gue pakai software dari ASRock. Karena di sini gue pakai motherboard ASRock. Nah, gue nggak tahu apakah itu dari motherboard gue atau memang maksudnya apa ya, si LC ini tuh harus pakai motherboard dari Asus aja. Jadi buat developer Asus, kalau misal lo ngeliat ini, mungkin lo bisa buat pertimbangan supaya konsumen-konsumen kalian itu bisa setting RGB-nya itu nggak perlu masuk ke BIOS. Karena gua nggak tahu apakah ini memang hanya bisa dipakai di motherboard Asus aja atau sebenarnya bisa dipakai dengan motherboard di luar dari produk Asus. Tapi yang jelas ketika di sini gua pakai dengan motherboard gua yang mana itu adalah ASRock B450M Steel Legend, RGB-nya nggak bisa gua setting dari software. Jadi gua harus masuk ke BIOS. Jadi entah itu dari kesalahan software atau gimana, gue nggak paham. Tapi kalau misalkan dari Asus itu bisa consider tentang hal ini, dan untuk konsumen-konsumen yang cuman beli peritilan-peritilan dari Asus, kayak misalkan di sini gue pakai ASRock untuk motherboard, terus kemudian gue pakai liquid coolernya dari TUF Gaming, itu bakal menyenangkan kalau bisa masuk ke software untuk setting RGB-nya. Nah, so far sih itu untuk kekurangan yang gue temuin dari TUF Gaming LC240 RGB ini. Nah, sekarang gue pengen ngomongin plus dari TUF Gaming LC240 RGB ini. Nah, yang paling pengen gue ngomongin pertama itu adalah soal temperatur. Di sini gue udah ngalamin sendiri bahwa untuk temperatur prosesor gue jauh lebih terkontrol pada saat gue menggunakan liquid cooler ketimbang pada saat gue menggunakan stock cooler. Untuk selisih temperaturnya juga cukup lumayan, dan bahkan bisa gue pakai untuk OC at least ke 4,1 GHz. Sedangkan untuk ke 4,275 bisa, tapi suhunya rada sedikit ugal-ugalan, karena mungkin memang kapasitas dari liquid cooler ini tuh nggak didesain untuk overclocking yang bisa dibilang sedikit ekstrim. Nah, tapi so far gue sih sangat-sangat puas dengan liquid cooler yang gue pakai ini. At least ini bisa menjadi pengalaman pertama gue yang cukup menyenangkan. Karena jujur sebelumnya gue udah bilang bahwa ini tuh adalah pengalaman pertama gue pakai liquid cooler. Nah, kemudian plus yang kedua itu adalah dari desainnya. Gue sih cukup senang dengan desain dari liquid cooler TUF Gaming ini, karena desainnya itu cukup simple dan logo dari TUF Gaming ini terlihat sangat gahar. Apalagi kalau misalkan lo pakai hardware dari TUF Gaming untuk PC lo. Jadi PC lo bisa terlihat sangat seragam, dan itu sih keren kalau gue bilang. Nah, itu kira-kira pengalaman gue dan impresi gue atau mungkin kesimpulan yang bisa gue share ke lo semua. Dan ini sih baru liquid pertama yang gue coba. Mungkin kalau misal lo punya saran untuk liquid cooler atau mungkin cooler-cooler yang lain yang boleh banget untuk gue coba, lo boleh banget share di kolom komentar. Karena mungkin gue akan coba pertimbangkan untuk ekspor cooler tersebut. Nah, setelah ini gue akan membuat sebuah konten yang mana itu dari lo tuh udah banyak banget yang request, yaitu seputar B550. Jadi di video selanjutnya gue akan membuat sebuah konten PC building yang menggunakan hardware dari TUF Gaming. Dan yang nggak kalah penting itu adalah gue menggunakan motherboard B550 TUF Gaming. Jadi pastiin aja lo udah subscribe dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng, sehingga nanti ketika gue ada upload video tersebut, lo bisa dapetin notifikasi secara real time. Oke, segitu aja video dari gue saat ini. Sampai jumpa lagi di video gue yang selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gue ya. Thank you.